Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Nia Ida Trisna dan rekan-rekan saya yang bernama Indika Farninda, M. Taufik Anggi Wijaya, Eva Asiola, dan Denisa Siva menyusun materi pinjaman dan kredit di bank untuk bahan diskusi pada hari ini. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian kredit. Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang. Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Pengertian pinjaman. Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari suatu pihak atau lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan kepada pihak lain, yaitu seseorang atau perusahaan, yang mewajibkan pinjamannya untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati bersama. Asal mulanya kata kredit berasal dari kata creditor, yang artinya adalah kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Adapun bagi si pemberi kredit, creditor berarti memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu, timbul suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas, yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika verbruikening termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkannya. Karenanya, perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat real, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah. Subjek hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Di dalam perjanjian kredit mencakup dua pihak, yaitu pihak kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain atau pemberi kredit, dan debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa, atau pemohon kredit. Dalam Undang-Undang Perbankan, objek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang. Pasal 1 butir angka 11 dan 12. 58. Dengan demikian, dalam hukum Indonesia dewasa ini, kredit perbankan objeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan. Dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang, misalnya kredit pemilikan rumah atau kredit kendaraan bermotor, maka
akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut. Bentuk dan isi perjanjian kredit yang ada pada saat ini memiliki perbedaan antara satu bank dengan bank yang lainnya. Namun, dengan demikian, pada dasarnya suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 syarat minimal, yaitu 1. Jumlah hutang, 2. Besarnya bunga, 3. Waktu pelunasan, 4. Cara-cara pembayaran, 5. Klausula Opes-Barhead, dan 6. Barang jaminan. Selanjutnya, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Pengertian prinsip kehati-hatian berasal dari kata hati-hati atau prudent yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prudent dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana. Namun dalam dunia perbankan, istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian prudensial. Penerapan prinsip kehati-hatian disebutkan Undang-Undang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikat baik. Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank melakukan suatu analisis kredit secara mendalam dalam pemberian kredit dengan memintakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit. Analisis ini sebagai salah satu pelaksanaan prinsip kehati-hatian dari persyaratan kredit terdiri dari beberapa prinsip yang menjadi pedoman bank, yaitu prinsip 5C. 1. Karakter, 2. Kapital, 3. Kapasiti, 4. Condition of economy, 5. Kolateral. Ada beberapa pakar hukum yang menambahkan tambahan, yaitu menjadi 6. Coverage, 7. Constraint. Selanjutnya, jaminan dalam perjanjian kredit. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah Sicherheit atau Cauti, yaitu kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangnya kepada kreditor yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bersifat ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap kreditornya. Jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitor kepada kreditor sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Kebendaan tertentu diserahkan debitor kepada kreditor dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan kreditor kepada debitor sampai debitor melunasi pinjamannya tersebut. Apabila debitor prestasi kebendaan tertentu tersebut akan dinilai dengan uang. Selanjutnya akan dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman atau utang debitor kepada kreditornya. Mengenai pentingnya suatu jaminan bagi kreditor atas pemberian suatu kredit, tidak lain adalah karena jaminan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit. Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama penanggungan. Menurut pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur. Bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya, penanggungan adalah jaminan yang tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan lewat pihak yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Dalam praktik pada umumnya, penanggungan yang digunakan dalam pemberian kredit di Indonesia terdiri dari dua macam.
yaitu ada jaminan perorangan yang diberikan oleh suatu individu untuk menjamin pemenuhan perikatan oleh debitur. Dan ada juga jaminan perusahaan yang diberikan oleh suatu perseroan untuk menjamin pemenuhan perikatan oleh debitur. Terus yang selanjutnya atau yang kedua itu ada jaminan kebendaan. Merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu serta mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Hak kebendaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Zakalizik second hit strike, yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan antara lain gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan zakalizik genostrike, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan antara lain hak milik dan bezit. Baik, sudah cukup untuk materi yang kami paparkan. Untuk selanjutnya kami akan memberikan sebuah informasi atau tambahan informasi tentang kredit di bank. Silahkan disimak dan dipelajari. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan melalui via grup. Terima kasih, sekian. Kalau ada kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.